Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Claudia Todama. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari rambut sampai ke mulut atau faring. Permisi Ibu, selamat sore. Selamat sore. Baik, di sini Ibu, perkenalkan saya Lady Claudia Todama. Saya perawat yang bertugas di ruangan A. Saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan fisik. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Edis, Tanggal lahir Ibu? tanggal 10. Baik Ibu, di sini saya memerlukan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Yes. Oke, baik, kita langsung ke tindakannya Bu. Baik, yang pertama itu inspeksi rambut. Kita perhatikan warna rambut, apakah hitam, pirang, coklat, atau perak. Nah, di sini warna rambutnya warna hitam. Terus kita masuk ke distribusinya, yaitu apakah rambut ini mudah rontok atau mengalami kebotakan atau pertumbuhan rambut yang berlebihan. Ternyata ini normal. Kita masuk ke palpasi, yaitu tekstur rambut ini kasar atau halus, apakah mudah rontok atau tidak, dan ternyata ini normal, tidak kasar dan juga tidak rontok. Baik, kita masuk ke kepala dan bagian kulit kepala. Kita inspeksinya itu kita perhatikan bentuk kepala, apakah bentuk kepalanya itu lonjong, bulat, atau fontanella, itu yang biasanya terjadi pada bayi, yaitu kepala cekung. Dan kita masuk ke kulit kepalanya, apakah kotor, apakah ada lesi atau ketombe. Dan ini saya lihat ini kepalanya bersih ya, tidak ada kotoran, tidak ada ketombe atau tidak ada lesi. Nah, kita masuk ke palpasinya, apakah ada benjolan atau massa di bagian kepalanya, dan ternyata ini tidak ada, normal. Atau nyeri tekan, apakah Ibu rasa nyeri jika ditekan? Tidak. Baik, ternyata tidak ada nyeri tekan ya. Baik, kita masuk ke mata. Kita perhatikan inspeksinya, yaitu perhatikan apakah mata simetris atau tidak. Terus kita perhatikan apakah ada exophthalmos atau mata menonjol keluar. Terus kita perhatikan juga kelopak matanya, apakah ada kodem atau kelopak mata yang turun ke bawah. Terus kita perhatikan juga apakah ada peradangan pada kelopak mata, apakah ada luka. Terus juga kita perhatikan bulu matanya, apakah bulu matanya itu rontok atau tidak. Terus konjungtiva dan sklera itu apakah ada apakah pucat, terus kemerahan, peradangan. Terus kita perhatikan juga pupil dengan menggunakan pen light. Kita perhatikan reaksi pupilnya ketika kita mengarahkan pen light kita perhatikan kita menggunakan pen light untuk melihat reaksi pupilnya itu. Nah, anjurkan pasien untuk menghadapkan atau melihat ke arah depan. Kita masuk ke palpasi, yaitu tekanan intraokuler. Nah, jadi tekanan intraokuler ini itu kita menekan mata pasien dan kita menganjurkan pasien untuk menutup matanya, dan kita menekan mata pasien secara perlahan ya. Baik, permisi Ibu. Ya, berarti pasien tidak mengalami atau tidak ada tekanan pada matanya dan ternyata matanya normal. Baik, kita masuk ke telinga. Inspeksi telinga itu yaitu kita memperhatikan daun telinga. Amati bagian telinga, bentuk telinga, terus ukuran, warna telinga, apakah ada lesi. Kita perhatikan lubang telinga, apakah ada peradangan, penumpukan serumen pada lubang telinga. Dengan menggunakan otoskop, periksa membran timpani, amati warna baik, kita langsung ke uji kemampuan kepekaan telinga dengan menggunakan
arloji, yaitu menggunakan jam ya. Baik, apakah ibu masih dengar? Masih? Masih? Oke, baik. Ternyata ibu ini hanya bisa mendengar dengan jarak 15 cm. Baik, di sini ada uji rin, pemeriksaan Weber dan pemeriksaan Swabak. Tapi di sini menggunakan alat Garputala. Tapi kami di sini tidak memiliki alat Garputala, jadi kami lewati saja. Baik, kita masuk ke pemeriksaan hidung, yaitu inspeksi hidung. Amati bentuk hidung, bentuk tulang hidung juga, dan posisi spetumnya apakah simetris atau tidak. Terus kita perhatikan meatus atau lubang hidung, apakah ada perdarahan, apakah ada kotoran seperti sekret, pembengkakan atau pembesaran polip. Dan langsung kita ke palpasi hidung, yaitu palpasi kulit dan tulang hidung dengan mobilitas spetum hidung, dan juga periksa apakah ada sinus dengan melihat atau menekan bagian hidung pada maxillaris, frontalis dan etymodialis. Oke, baik, kita langsung masuk ke pemeriksaan kulit. Inspeksi kulitnya itu yaitu amati warna kulit, jaringan parut, apakah ada jaringan parut atau lesi, dan kondisi vaskularisasi. Terus juga perhatikan area kulit, apakah terjadi perubahan warna. Terus inspeksi apakah oedema, apakah ada oedema pada ekstremitas atas dan bawah. Baik, kita masuk ke palpasinya. Palpasi untuk mengetahui suhu kulit, kita bandingkan dengan suhu kedua tangan dan kaki kita dengan menggunakan punggung tangan. Terus palpasi dengan ujung jari daerah permukaan kulit untuk merasakan kelembapannya. Kaji turgor kulit dengan mencubit pada punggung tangan pada orang dewasa, bagian dada atau perut lanjut usia, dan bagian kening pada bayi atau anak usia di bawah 2 tahun, dan lepaskan. Perhatikan berapa mudah kulit kembali seperti semula dengan ujung jari, atau menentukan keadaan ekstabilitas pada kulit. Baik, kita masuk ke kuku. Inspeksi kukunya itu kita amati warna kuku, apakah untuk menentukan lengkungan dan sudut kuku abnormal bila sudutnya itu lebih dari 60 derajat. Nah, kita perhatikan juga tekstur kuku, apakah halus atau kasar. Terus periksa juga apakah ada penebalan pada kuku atau kuku itu tipis. Oke, baik, kita masuk ke palpasinya itu. Pegang jari pasien dengan hati-hati dan observasi warna bantalan kuku. Terus lakukan pemeriksaan CTR dengan mencubit pada ujung kuku. Normal kembalinya itu kurang dari 3 detik. Pada saat ditekan, bantalan kuku tampak putih dan memucat, tetapi warna merah muda arus segera kembali pada tekanan jika tekanan itu dilepaskan. Jika warna merah muda tersebut tidak cepat kembali, maka mengidentifikasi adanya insufiensi sirkulasi. Warna kebiruan atau keunguan pada bantalan kuku memberitahukan terjadinya sianosis, dan warna putih atau pucat terjadi karena anemia. Baik, kita masuk ke ekstremitas. Inspeksinya itu yaitu amati otot antar sisi kanan dan sisi kiri, apakah simetris atau tidak. Terus juga apakah ada deformitas atau tidak. Terus minta klien untuk merentangkan kedua tangan ke depan. Amati adanya tremor, ukuran otot, serta ukur lingkaran ekstremitas atau perbedaan 1 cm dianggap
bermakna. Apakah ada fraktur atau tidak? Jika ada, kaji lokasi fraktur, jenis fraktur. Terus apakah terpasang gips atau transix? Kita masuk ke palpasi. Palpasi otot untuk memeriksa apakah ada kelainan pada otot. Terus kita masuk pada yang pertama itu trapesius. Letakkan kedua tangan pada bahu klien dan minta klien untuk menaikkan bahu melawan tahanan tangan pemeriksa. Baik Ibu, silakan Ibu naikkan bahunya. Oke, baik. Ternyata bahu Ibu ini normal. Terus kita masuk ke deltoiderus, yaitu minta klien untuk mengangkat kedua lengan dan mencoba menekuknya. Pemeriksaan menahan lengan agar tetap ekstensis. Baik Ibu, gerakan kedua tangan Ibu ke depan. Kita masuk ke bicep, yaitu minta klien untuk merentangkan kedua tangan dan mencoba untuk menekuknya, dan pemeriksa menahan lengan agar tetap ekstens. Baik Ibu, saya coba aja begini. Oke, baik. Kita masuk ke tricep, yaitu meminta klien untuk menekuk kedua lengan dan mencoba untuk merentangkan melawan usaha pemeriksa untuk membuat lengan agar tetap rileks. Iya, sudah. Sudah. Habis dia. Baik, kita masuk ke hamstring, yaitu posisikan klien terlentang, kedua lutut ditekuk, minta klien meluruskan tungkayan melawan tahanan pemeriksa. Oke, baik. Ya. Langsung kita ke quadricep, yaitu posisikan klien terlentang dengan kedua lutut. Terus minta klien untuk menahan atau pemeriksa untuk memfleksikan lutut tersebut. Oke, baik. Kita masuk ke pemeriksaan genitalia. Genitalia pada pria. Inspeksinya itu kita perhatikan rambut pubis apakah bersih atau tidak, apakah ada lesi atau tidak, ada benjolan atau tidak. Terus meatus uretranya itu apakah ada penyumbatan atau tidak, apakah ada hipospadia atau lubang uretra pada batang penis atau di bawahnya, atau epispadia. Palpasinya itu apakah ada nyeri tekan pada penis, apakah ada benjolan cairan, apakah ada nyeri tekan pada skrotum dan testis, apa teraba benjolan. Terus kelainan-kelainan yang tampak pada skrotum juga itu ada hidrosel, ada skrotal hernia, ada spermatosel, epididymal atau nodularity, terus juga epididymitis, torsi, dan juga tumor tersikular. Langsung kita masuk pada pemeriksaan genitalia pada wanita. Oke, baik. Langsung kita masuk ke pemeriksaan genitalia pada wanita, yaitu inspeksinya itu kita perhatikan kebersihan rambut pubis, apakah bersih, apakah ada lesi atau luka, apakah ada eritema, apakah ada flower albus dan keputihan, apakah lubang uretra, apakah ada stenosis atau sumbatan. Langsung kita ke anus. Inspeksi anus itu apakah ada atresia ani, tumor hemoroid, pendarahan saat BAB. Terus juga perineumnya itu apakah ada jahitan, apakah ada benjolan, apakah ada lesi. Palpasinya itu kita nyeri tekan pada daerah anus, pemeriksaan rectal torture. Terus keluhan lain yang dirasakan terkait dengan PX anus. Sekian dan terima kasih.